Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih bid-daraini amin. Kemudian bab kedua tentang cara amal-amal, perbuatan-perbuatan zahir dari salat, mulai dengan takbir dan apa yang sebelumnya. Seyogianya bagi orang yang salat apabila selesai dari wudu dan bersuci dari kotoran di badan, tempat dan pakaian, dan menutup aurat dari pusat sampai ke lutut bagi laki-laki, dan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan bagi perempuan. Sesudah itu untuk tegak berdiri dengan menghadap kiblat dan mengambil jarak yang inak di antara kedua telapak kakinya dan tidak mengumpulkan keduanya. Jadi ketika berdiri tegak menghadap kiblat, para ulama fikih menjelaskan bahwa jarak antara dua batis itu 4 jari. Jadi jarak antara dua batis itu minimal 4 jari, maksimal sekilan. Jadi jangan kurang dari 4 jari, jangan lebih jarak dua batis itu daripada sekilan. Itu penjelasan daripada ulama-ulama fikih. Nah, jadi ketika berdiri tegak menghadap kiblat, jarak di antara dua batis kita itu 4 jari atau sekilan. Nah, jangan kurang daripada 4 jari atau lebih daripada sekilan. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Jangan juga dirapatakan sehingga antara dua batis ini kadada jarak. Jangan macam ini. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Sesungguhnya hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan atas fikih seseorang. Artinya amun hendak mengetahui orang yang sembahyang itu apakah berilmu atau kada, lihati kayak apa waktu inya berdiri tegak menghadap kiblat itu. Nah, apabila orang yang sembahyang ketika berdiri tegak menghadap kiblat, jarak di antara dua kakinya
4 jari atau sekilan, nah itu menunjukkan bahwa orang yang sembahyang itu berilmu. Tapi bila orang yang sembahyang itu jarak di antara kedua kakinya lebih dari sekilan, tapi rangkang berdiri atau berdempit macam ini, atau kurang daripada 4 jari, nah ini menunjukkan orang yang sembahyang ini kada berilmu. Jadi ujar Imam Ghazali, sesungguhnya hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan atas fikih seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari merapatkan dan berpincang dalam salat. Jadi Nabi melarang orang yang ketika sembahyang, ketika berdiri tegak itu kedua kakinya rapat atau kurang daripada 4 jari, dilarang Nabi juga. Yang dimaksud dengan merapatkan adalah menyertakan dua telapak kaki dengan bersamaan, berdempit. Nah, itu rapat artinya. Daripadanya terdapat firman Allah Ta'ala, muqarranina fil asfad, muqarranina fil asfad, artinya diikat bersama-sama di dalam belenggu, macam orang nang kakinya dibelenggu, rapat, itu dilarang Nabi. Sedangkan berpincang yang dimaksudkan adalah mengangkat salah satu dari dua kaki, artinya salah satu dari dua kakinya lebih tinggi dari kaki yang lain, itu dilarang Nabi. Termasuk yang dilarang juga, antara dua kaki ini ada yang tak maju, ada yang tak mundur, kada sejajar, nah itu dilarang Nabi juga. Betis kanan misalnya tak muka, betis kiri, nah mudil siwah berdiri, nah itu dilarang juga. Atau tubuh kita bertumpu pada salah satu daripada dua kaki, dilarang juga. Misalnya awak kita ini bertumpu kepada kaki kanan, sedangkan kepada kaki kiri bebaya aja kita bertumpu, dilarang juga. Lalu berdiri itu mode kayak barat sebelah, nah itu. Nah jadi waktu berdiri tegak itu tubuh kita bujur-bujur dipikul oleh kedua batis kita. Jadi masuk dalam pengertian berpincang dalam sholat tadi, bahwa salah satu dari dua kakinya sabuting tertinggi, sabuting terangkat, atau tadi salah satu dari dua kakinya ada yang tak maju, ada yang tak ke belakang, atau tadi dia bertumpu kepada salah satu dari dua kakinya. Daripadanya terdapat firman Allah Azza wa Jal, as-safinatul jiyad, artinya kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Ini adalah sesuatu yang dipelihara pada kedua kakinya ketika berdiri. Nah ini ujar Imam Ghazali perlu diperhatikan. Jadi waktu kita berdiri itu kaki kita diperhatikan. Jarak di antara dua batis tadi 4 jari atau sekilan. Jangan kurang daripada 4 jari, jaraknya jangan lebih daripada 1 kilan. Nah kemudian ketika berdiri tegak itu jari-jari kita mesti menghadap kiblat. Jari batis nih mesti menghadap kiblat. Jangan tabiat, jangan kayak ini nah. Sabuting ke kanan, sabuting ke kiri. Atau nang kayak ini. Nah, jangan. Jadi mesti bujur-bujur, jari kaki itu menghadap kiblat. Dan ia memelihara terhadap kedua lututnya dan tulang belakangnya untuk tegak lurus. Jangan bungkuk ke muka atau bungkuk ke belakang,
mesti berdiri itu tegak lurus. Adapun kepalanya jika ia mau maka ia membiarkannya lurus seperti berdirinya, dan jika ia mau maka ia tundukkan. Nah, adapun kepala kita ketika berdiri tegak itu bisa lurus atau ditundukkan sedikit kepala nih. Nah, masing-masing dari dua keadaan tadi, baik kepala ini lurus ke depan atau menunduk, nah pandangan kita tetap ke tempat sujud kita, tetap. Jadi yang lurus ke muka itu kepalanya aja, tapi pandangan kita tetap ke bawah, pandangan kita. Nah, menundukkan itu lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memejamkan pandangan. Nah, ujar Imam Ghazali, menundukkan kepala itu lebih mendekatkan kepada khusyuk. Artinya kalau kita sembahyang, ketika berdiri tegak itu kepala kita tundukkan sedikit, nah itu lebih mudah, lebih membantu sembahyang itu khusyuk dan lebih menjaga pandangan kita. Nah, kalau kepala kita lurus, macam-macam bisa dilihat kaina. Hendaklah pandangannya terbatas pada tempat salatnya yang mana ia salat padanya. Misal kita sembahyang bersajadah, nah pandangan kita itu ke tempat sujud kita, jangan liwat daripada sajadah itu, jangan. Jadi hendaklah pandangannya terbatas pada tempat salatnya yang mana ia salat padanya. Jika ia tidak mempunyai tempat salat, maka hendaklah ia mendekat ke dinding sembahyang, tapi kada ada sajadah. Nah, maka sembahyang itu disuruh mendekat ke dinding. Nah, untuk menjaga pandangan kita. Atau hendaklah ia menggaris dengan garis, karena hal itu memindikkan jarak pandangan dan mencegah terpecah belahnya pikiran. Atau sembahyang di tanah, sajadah kadada, lalu tanah itu kita garis. Nah, ketika kita sembahyang, ketika berdiri tegak, pandangan kita itu jangan liwat daripada garis itu. Nah, jadi kita garis. Apa tujuannya? Untuk membatasi pandangan kita. Nah, itu. Karena hal itu, ujar Sidin, memindikkan jarak pandangan dan mencegah terpecah belahnya pikiran. Dan hendaklah ia menahan pandangannya dari melampaui tepi tempat sholatnya dan batas-batas garis, jangan liwat pada itu. Hendaklah ia terus-menerus pada berdiri, demikian juga sampai ke rukuk tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. Jadi selama berdiri itu pandangannya ke tempat sembahyangnya, jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Ini adalah adab berdiri, ujar Sidin. Apabila berdirinya telah lurus menghadap dan menunduknya demikian juga, maka hendaklah ia membaca Qul a'udzu birabbin nas. Artinya bila sudah bujur, sudah mantap berdiri tegak ini, hanya membaca surah An-Nas, sunnat hukumnya. Artinya katakanlah, saya mohon perlindungan kepada Tuhan manusia. Maksudnya agar membaca surah An-Nas, karena ketika kita membaca surah An-Nas, maka syaitan itu akan lari menjauh daripada kita, untuk menjaga diri dari syaitan. Kemudian hendaklah ia melakukan iqamat. Nah, jadi kalau menurut Imam Ghazali, membaca surah An-Nas itu sebelum qamat, ujar Sidin.
Jika ia mengharap datangnya orang mengikut dengannya, maka hendaklah ia azan dahulu. Artinya kalau memang ada yang dihadang, maka azan dahulu. Kalau kada dan yang dihadang, langsung qamat. Kemudian hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu pada waktu zuhur misalnya. Ia mengata dalam hatinya, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Dalam hati nih, ia mengata dalam hatinya, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Perkataan saya tunaikan untuk membedakan dari qadaan, dan kata fardu untuk membedakan dari sunnat, dan kata zuhur untuk membedakan dari asar dan lainnya. Jadi ada 3 yang wajib di dalam niat itu. Yang pertama, aku sembahyang. Itu wajib, aku sembahyang, atau yang disebut dengan qasad, aku sembahyang. Kemudian menyebutkan fardu, aku sembahyang fardu. Nah, menyebut fardu itu wajib juga. Kemudian menentukan asar atau maghrib atau isya atau subuh, itu wajib juga. Ta'yin. Kalau menyebut fardu ta'arrud, jadi aku sembahyang fardu zuhur, itu nang wajib. Aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar. Adapun menyebutkan 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat mengikut imam, itu sunnat saja. Kecuali sembahyang Jumat, maka wajib berbuat mengikut imam, wajib itu. Jadi ada 3 yang wajib tadi. Hendaklah arti lapas-lapas ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Jadi yang dihadirkan itu arti makna daripada lapas-lapas tadi, bukan dibaca. Jadi sebenarnya yang namanya niat itu adalah kesadaran hati kita. Misal sembahyang zuhur, nah ketika kita takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, kita sadar bahwa aku sembahyang fardu zuhur. Sadar hati kita, itu niat. Walaupun kada dibacanya, kadang aku sembahyang fardu zuhur, itu ngarannya hadisun nafsi ngarannya. Nah bagi orang awam, bagi orang pemula, itu boleh aja, dimaafkan aja. Padahal yang niat sebenarnya itu kesadaran hati kita. Kita waktu takbiratul ihram, kita sadar aku sembahyang asar, atau kita sadar aku sembahyang maghrib. Nah itu niat ngarannya. Nah makanya oleh para ulama, kita itu disunnatkan untuk melafazkan, mengucapkan niat itu. Nah tujuan di kitab-kitab fikih itu kan dijelaskan, kenapa tujuannya, kenapa disunnatkan kita melafazkan, mengucapkan niat. Kan sunat kita usolli fardhu zuhri, atau usolli fardhu maghribi, atau usolli fardhu isya'i. Tujuannya supaya lisan itu membantu hati kita. Nah supaya waktu takbiratul ihram memudahkan kita sadar bahwa aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar. Nah itu. Tapi untuk orang-orang awam kada apa-apa, dimaafkan aja. Nang aku sembahyang fardu zuhur atau aku sembahyang fardu maghrib, dibacanya niat tadi, kada apa-apa itu. Padahal yang sebenarnya niat tadi adalah kita hadirkan arti atau makna daripada lapas-lapas tadi. Nah, itu. Jadi hendaklah arti lapas-lapas ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Jadi kada perlu dibaca. Hadir makna nang aku sembahyang fardu zuhur teh, hadir waktu itu niat sudah.
Sedangkan lapaz-lapaz ini adalah pengingat dan sebab-sebab untuk menghadirkan makna atau arti-arti itu. Adapun kebiasaan kita bila takbiratul ihram Allahu Akbar nih. Nah, waktu kita bertakbir itu dalam hati, aku sembahyang fardu zuhur, itu sebab saja untuk menghadirkan hati kita. Lalu dibaca niat itu. Waktu Allahu Akbar dalam hati, aku sembahyang fardu asar, supaya kenapa dibaca niat tadi? Untuk menimbulkan kesadaran bahwa aku sembahyang asar. Nah, itu. Dan usahakan hal itu kekal sampai akhir takbir sehingga tidak hilang. Apabila hal itu telah hadir di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai membetuli dengan kedua bahunya setelah melepaskan keduanya. Sekira-kira kedua telapak tangannya membetuli dengan dua bahunya dan kedua ibu jarinya membetuli dengan kedua bagian bawah telinganya, dan ujung-ujung jarinya membetuli dengan ujung telinganya, agar ia menghimpunkan antara hadis-hadis yang ada padanya. Dan ia menjadi orang yang menghadap dengan kedua telapak tangannya dan kedua ibu jarinya ke kiblat. Ia hamparkan jari-jarinya dibuka dan tidak menggenggamnya, dan ia tidak membebani diri pada jari-jari itu dengan merenggangkan dan mengumpulkan, tetapi ia membiarkannya menurut tabiatnya, karena dinakal dalam asar menyebar dan mengumpul. Ini adalah antara keduanya dan itu adalah lebih utama. Nah, lalu cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu, nah ujar Imam Ghazali bahwa ujung jari kita ini berbetulan dengan telinga bagian atas, kemudian ibu jari kita berbetulan dengan telinga bagian bawah. Berbetulan saja, kada perlu disampukakan, dijepayakan, berbetulan. Nah, jadi ujung jari atas berbetulan dengan telinga atas kita, ibu jari berbetulan dengan bagian bawah telinga kita. Nah, kemudian ketika takbiratul ihram itu, jari kita ini menghadap ke kiblat. Nah, kemudian jari-jari kita dibiarkan macam apa tabiatnya, nang kayak biasa, kayak apa jari kita. Artinya kada perlu direnggangkan, kada perlu dirapatkan. Walaupun ada dalam asar berapat, ada pendapatnya. Ada juga mesti direnggangkan, ada juga. Nah, Imam Ghazali memilih biarkan saja jari ini seadanya. Biarkan kayak panang seadanya saja. Jadi kada perlu dirapatakan, kada perlu direnggangkan. Nah, kemudian ketika mengangkat dua tangan mesti menghadap kiblat. Jangan miring kayak ini. Misalnya Allah, kada menghadap kiblat, jangan. Jadi jangan juga digenggam. Allahu Akbar bergenggam, jangan juga. Apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, artinya sudah berada di atas sini. Nah, apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangan dan menghadirkan niat. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi, bahwa memulai takbir itu ketika tangan sudah di atas.
Jadi ketika naik ini kosong aja. Jadi ketika naik kosong. Nah sudah di sini hanya Allahu Akbar. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi naik parai aja, naik kosong. Allahu Akbar. Nah, jadi apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangan dan menghadirkan niat. Nah waktu kita nang Allah tadi hadirkan niat. Misalnya aku sembahyang fardu maghrib, hadirkan itu. Atau aku sembahyang fardu subuh misalnya. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusat dan di bawah dada. Nah kemudian setelah takbir tadi, kedua tangan itu di mana andaknya? Di atas pusat, di bawah dada. Pusat kita nih. Jadi di atas pusat, di bawah dada. Jangan menutup pusat, jangan. Di atas pusat, di bawah dada. Ia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagai penghormatan bagi tangan kanan dengan keadaan tangan kiri tadi di bawah. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Untuk sebagai penghormatan bagi tangan kanan dengan keadaan di bawah. Nah, kan tangan kanan di bawah nih, di atas. Tangan kiri di bawah. Sebarkan jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kanan ke sepanjang lengan dan ia genggam dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking atas pergelangan tangan kiri. Nah, waktu meletakkan kedua tangan tadi, jari telunjuk, jari tengah ini lurus. Kemudian ibu jari, jari manis, kelingking menggenggam pergelangan tangan. Nah, ini menguti ini ini lurus. Nah, ini lurus. Jadi kalau Imam Ghazali Allahu Akbar. Nah, andak di atas pusat, di bawah dada. Kemudian dua jari ini lurus, tiga jari menggenggam lengan tangan kiri. Nah, itu. Sebarkan jari telunjuk dan jari tengah lurus saja atas tangan kanan ke sepanjang lengan dan ia genggam dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking atas pergelangan tangan kiri. Jadi pergelangan tangan kiri yang digenggam tadi. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya. Seluruhnya itu tidak mengapa. Nang kayak kita rancak toh. Mulai bawah kita sudah bertakbir. Mulai bawah nih. Jadi Allahu Akbar. Kada Bapak jadi menggazalin itu. Ada juga riwayatnya. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan, sudah mengangkat Allah, nang kayak kita rancak toh, dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruhnya itu tidak mengapa. Dan saya memandangnya dengan melepaskan itu adalah layak. Cuman tetap yang kupilih ujar Sidin memulai takbir itu ketika tangan sudah di atas. Nah, itu nang dipilih Sidin. Alasannya karena itu takbir adalah akad. Meletakkan satu tangan atas tangan yang lain adalah bentuk akad. Permulaannya adalah melepaskan tangan dan akhirnya adalah meletakkan tangan.
sedangkan permulaan takbir adalah alif dan akhirnya adalah ra, maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Adapun mengangkat tangan adalah seperti mukaddimah bagi permulaan ini. Jadi kita mengangkat tangan itu mukaddimah, mukaddimah aja. Bila sudah di atas hanya Allahu Akbar. Nah itu yang dipilih oleh Imam Ghazali. Kemudian tidak layak, tidak pantas untuk mengangkat kedua tangannya ke depan. Seperti itu bacaannya, menolak bacaannya. Di sini kan mengangkat tuh. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak ketika takbir. Kada sampai ke bahu, Allahu Akbar. Nah, kayak orang kedahakun itu. Jadi Allahu Akbar. Nah kayak ini. Kada sampai sejajar lawan bahu. Nah jangan macam itu. Dan ia tidak menarik keduanya ke belakang bahunya. Taliwat pada bahu jangan juga. Jadi jangan kurang pada sejajar lawan bahu atau taliwat pada bahu jangan juga. Allah, nah taliwat kayak ini. Taliwat. Dan tidak menyentakkan ke kanan dan ke kiri apabila ia telah selesai dari takbir. Jangan juga nang Allahu Akbar, nah jangan juga. Jangan macam itu juga. Dan ia lepaskan kedua tangan itu dengan lepasan yang ringan. Ia memulai dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah pelepasan tangan itu. Di dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza kabbara arsala yadaihi wa iza arada ayyaqra'a wa iza arada ayyaqra'a wada'al yumna 'alal yusra. Artinya beliau apabila bertakbir maka beliau melepaskan kedua tangannya. Apabila beliau mau membaca maka beliau letakkan tangan kanan atas tangan kiri. Jika hadis ini sahih, ujar Imam Ghazali, maka itu lebih utama daripada apa yang telah kami sebutkan. Tetapi menurut Imam Ghazali hadisnya ini dhaif, kada sahih. Nah, ada juga riwayat Nabi itu bertakbir Allahu Akbar. Nah, tangan ini bejuntai. Ada juga. Karena bila sudah hendak membaca Fatihah, hendak membaca A'udzubillah hanyar diandak ke sini. Ada juga riwayatnya. Tapi ini hadisnya kada sahih menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Allahu Akbar dijuntayakan. Bila sudah hendak membaca Fatihah hanyarna tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah itu. Nah jadi ada lima cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu. Kesimpulannya nih. Nah cara yang pertama yang dipilih oleh Imam Ghazali, cara yang pertama tadi naik parai, naik kusung. Bila sudah tangan di atas hanyar dimulai takbir. Allahu Akbar. Nah, ini cara yang pertama dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Jadi naik diam aja. Allahu Akbar. Itu cara yang pertama. Nah kemudian cara yang kedua, Allahu Akbar. Naik kusung, turun kusung. Jadi takbir itu habis di atas. Takbiratul ihramnya habis di atas. Jadi Allahu Akbar. Hanyar. Itu pun pernah juga dilakukan oleh Nabi. Ada riwayatnya. Nah kemudian yang ketiga, yang rancak kita mulai bawah sudah takbir, pul sampai meletakkan kedua tangan.
Allah, mulai bawah. Allahu Akbar. Nah, itu cara yang nomor 3. Cara yang keempat yang dipraktikkan Nabi tadi dalam satu riwayat, Allahu Akbar, bejuntai tangan. Bila sudah hendak membaca Fatihah, hendak membaca A'udzubillah, hanya dihendak ke sini. Nah, itu cara yang keempat. Nah, cara yang kelima, Allahu Akbar, turun kosong. Nah, jadi cara takbir kita jangan keluar daripada 5 cara tadi. Nah, itu ada 5. Kemudian selanjutnya adapun takbir maka seyogianya. Mungkin sini. Bila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa huda wa taufiqa. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afafa minal hisab wa amana minal azab. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.